Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas dasar-dasar fisiologi tumbuhan Prod B akan menjelaskan materi tentang respirasi tumbuhan. Sebelum masuk ke dalam materi, kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa, nomor BP 1910253004. Saya Husna Baroka M, BP 1910253017. Perkenalkan, nama saya Gunawan Supane, nomor BP 1910252024. Saya Umi Latifah dengan nomor BP 1910251015. Saya Tasmara Nabila, BP 1910251026. Perkenalkan, nama saya Reviana Nadia Sutono, nomor BP 1910252018. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pengertian respirasi dan jenis-jenis respirasi pada tumbuhan. Respirasi tumbuhan adalah suatu proses di mana tumbuhan menyerap molekul oksigen yang terdapat di udara untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Jenis-jenis respirasi ada dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah suatu sistem di mana tumbuhan menggunakan oksigen yang terdapat di udara untuk mendapatkan energi bagi dirinya. Pemecahan karbohidrat sangat bergantung pada oksigen. Pada respirasi ini berlangsung seumur hidup dan hasil sintesisnya adalah karbon dioksida dan air. Respirasi anaerob adalah suatu sistem pada tumbuhan yang tidak menggunakan oksigen untuk melakukan reaksi pemecahan rantai karbohidrat. Pada respirasi ini terjadi hanya sementara waktu pada tumbuhan. Respirasi ini menghasilkan sintesis, yaitu alkohol dan karbon dioksida. Pada respirasi ini menghasilkan ATP atau energi yang lebih kecil dibandingkan respirasi aerob. Mengenai perbedaan antara reaksi aerob dan anaerob, yang pertama yaitu reaksi aerob terjadi di tumbuhan tingkat tinggi yang memerlukan oksigen di dalam prosesnya. Terdapat atau terjadi di mitokondria, yang dia itu tujuannya untuk memecah senyawa organik menjadi anorganik sehingga menghasilkan energi yang lebih banyak sebanyak 36 ATP. Contohnya reaksi aerob itu seperti ini. Kemudian untuk yang anaerob, banyak terdapat di jamur dan bakteri sehingga tidak memerlukan oksigen di dalam prosesnya. Terjadi di sitoplasma yang tujuannya untuk mengurai senyawa organik sehingga menghasilkan energi yang lebih sedikit sebanyak 2 ATP saja. Ada dua faktor yang mempengaruhi laju respirasi. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor internalnya terdiri dari yang pertama protoplasmik. Semakin bertambah umur suatu sel, maka laju respirasi akan semakin cepat. Yang kedua yaitu konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Semakin banyak substrat yang tersedia dalam sel, maka laju respirasi akan mengalami peningkatan. Yang kedua yaitu faktor eksternal, terdiri dari yang pertama yaitu temperatur. Semakin meningkatnya temperatur, maka laju respirasi akan menurun seiring dengan bertambahnya waktu. Yang kedua yaitu cahaya. Semakin meningkatnya intensitas cahaya, maka laju respirasi akan ikut meningkat. Yang ketiga yaitu konsentrasi oksigen di udara. Yang keempat yaitu konsentrasi karbon dioksida. Semakin meningkatnya karbon dioksida mengakibatkan stomata menutup. Akibat pertukaran gas berkurang, maka laju respirasi akan menurun. Yang kelima yaitu ketersediaan air. Semakin banyaknya air yang tersedia akan mengakibatkan laju respirasi meningkat. Yang keenam yaitu luka pada organ tumbuhan. Yang ketujuh yaitu senyawa kimia. Keberadaan senyawa kimia yang sedikit dapat mengakibatkan laju respirasi meningkat. Sedangkan keberadaan senyawa kimia yang banyak dapat mengakibatkan laju respirasi menurun. Yang kedelapan yaitu perlakuan mekanik. Beberapa perlakuan mekanik dapat mengakibatkan laju respirasi meningkat. Baiklah, saya akan menjelaskan proses dari respirasi aerob. Ada beberapa tahap dari respirasi aerob. Yang pertama yaitu tahapan glikolisis. Tempat terjadi glikolisis yaitu pada sitoplasma, dan substrat dari glikolisis yaitu glukosa.
Hasil dari glikolisis yaitu 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Tahapan kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tempat terjadinya yaitu pada matriks mitokondria. Dan substrat dari dekarboksilasi oksidatif yaitu 2 asam pirufat. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif yaitu 2 asetil KOA dan 2 NADH dan 2 CO2. Tahapan ketiga yaitu siklus Krebs. Tempat terjadi siklus Krebs yaitu pada matriks mitokondria. Substrat dari siklus Krebs yaitu 2 asetil KOA dan hasil dari siklus Krebs yaitu 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2. Tahapan keempat yaitu transport elektron. Tempat terjadi transport elektron yaitu pada krista mitokondria dan substrat dari transport elektron ya NADH 3 ATP, FADH 2 ATP. Hasil dari transport elektron yaitu 34 ATP dan H2O. Selanjutnya adalah tahapan respirasi anaerob. Tahapan respirasi anaerob dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Pada tabel di atas, terlihat jika sitoplasma akan melalui proses glikolisis terlebih dahulu untuk memecah molekul gula dan diubah menjadi senyawa asam pirufat. Untuk tahap yang satu ini, kemudian akan dilanjutkan pada proses dekarboksilasi oksidatif yang akan dilakukan pada mitokondria yang akan mengubah asam pirufat untuk menjadi asetil-CoA. Pada tahap yang ketiga ini, siklus Krebs yang melakukan proses mitokondria dan bisa menghasilkan oksaloasetat dan juga asam nitrat untuk siklus ini. Di tahap yang terakhir, akan terjadi transport elektron yang terjadi pada membran di dalam mitokondria dan akan menghasilkan sebuah energi yang disebut dengan H2O. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi. Titrasi ialah salah satu metode kimia untuk dapat menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikan sejumlah volume larutan itu terhadap sejumlah volume larutan lain yang konsentrasinya itu sudah diketahui. Yang kedua adalah jenis-jenis titrasi. Titrasi terbagi atas 4 macam. Yang pertama, titrasi redoks. Titrasi redoks merupakan jenis titrasi dengan reaksi redoks. Yang kedua, titrasi kompleksasi. Titrasi kompleksasi ini merupakan jenis titrasi dengan reaksi kompleksasi atau juga pembentukan ion kompleks. Yang ketiga, titrasi asam basa. Titrasi asam basa ialah metode analisis kuantitatif yang dengan berdasarkan reaksi asam basa. Yang keempat, titrasi argentometri. Titrasi argentometri merupakan jenis titrasi yang digunakan khusus untuk reaksi pengendapan. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.